Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang ada di Arab Saudi. Yang ini tuh ceritanya kisah nyata ya, cerita dari teman saya sendiri. Dia menceritakannya dikarenakan katanya lucu juga ya, katanya kita kerja di Arab Saudi gitu, banyak lika-likunya, apalagi saya ngeliatin video-video kamu katanya bikin ngakak, katanya emang kenapa? Saya bilang iya, di Saudi itu dari dulu sampai sekarang katanya emang kelakuan kayak orang-orang kayak gitu itu masih ada. Emang ya iya, saya bilang fakta kerja kayak gitu itu. Nah tapi tergantung kitanya, kata saya, dan juga kata dia juga iya, katanya emangnya kenapa? Nah pisahin aja lah katanya ke cerita kamu, emang kenapa? Kan dia itu udah mau dari tahun 2012 berangkat ya di rumah majikannya sampai saat ini belum pulang. Udah pulang satu kali sih ya, mau kedua kalinya gitu ya pulang. Tapi sampai sekarang udah 8 tahun belum pulang, apa 6 tahun 7 tahun dia tuh ya. Nah dia itu menceritakan kisahnya itu, katanya kamu tahu nggak, katanya kalau kisah saya itu katanya lucu juga seperti ada di video kamu. Emang kenapa? Saya juga katanya pernah diganggu sama adik-adiknya majikan. Saya waktu masih baru-baru di sini sampai saya 2 tahun di rumah majikan kayak gitu katanya adiknya majikan. Terus saya bilang kaget kan, saya yang bener aja, saya bilang bener katanya. Saya itu dulu waktu masih berangkat dari Indonesia itu kan saya non katanya tahun 2012 itu. Nah kemudian si adiknya majikan itu kan masih umuran 17-18 kata dia itu. Pokoknya kalau bahasa Sunda nama seng serang panon gitu ya. Dia itu cina suka apa ngeliatin burungnya, terus pernah katanya dipeluk dari belakang ya, disegag sama dia, dimarahin gitu ya. Nah kemudian katanya burungnya itu katanya ada yang adeknya itu kecil katanya, tapi kakaknya mah besar. Emang kenapa kok bisa tahu? Diliatin katanya, dibukain celananya, diliatin mau enggak katanya. Gila kamu katanya. Terus saya kan takut katanya, saya kan kecil kurus, pokoknya saya tuh orangnya penakut katanya, takut saya tuh, suka saya marahin. Itu kejadian sering berkali-kali katanya, adeknya kalau nggak adeknya kakaknya pasti seperti itu katanya ya dia itu. Nah kenapa itu ada di rumah si adeknya majikan itu? Nah si ibunya majikan itu, si mertuanya itu ya, mertua majikan perempuan itu, rumah majikannya itu, rumah mertuanya itu, kalau di Saudi udah pada tahu ada seperti rumah besar, ada kanan kiri sampai lantai 3 gitu ya. Nah rumahnya itu kalau anak pertama, anak kedua gitu ya di atas gitu, jadi apa kayak rumah kontrakan ya. Di rumah ini adiknya, ini kakaknya gitu ya, pokoknya yang teman-teman yang ada di Saudi pasti tahu ya rumahnya itu. Nah ada halaman, ada apa, di paling bawah itu rumah ibunya majikan laki, yaitu nenek gitu ya. Di bawah itu ada pembantunya orang Indonesia, orang Kerawang gitu ya. Nah kemudian yang di atas itu ada dia dan juga orang Sri Lanka, yang satunya itu yaitu kamar bujang 2 itu di atas ya. Nah kemudian si teman saya itu bekerja di rumah majikan ya, pertamanya itu di rumah majikannya sampai saat ini ya. Si teman saya itu pernah bekerja juga sama majikannya itu, nggak boleh ngomong, nggak boleh dicemburuin, pokoknya mau dipulangin ke kantor, pokoknya serba salah katanya di Saudi itu. Sampai-sampai pintu kulkas itu dikunci, nggak bisa makan, nggak bisa minum sampai dia pulang sekolah gitu. Kalau dia berangkat jam 8 atau jam 7 berangkat ke sekolah dia, si majikan perempuan itu, jangankan pintu rumah katanya, pintu dapur itu dikunci semua, biar pembantu tuh nggak bisa ke dapur, nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain selama 1 tahun kata teman saya ya. Nah kemudian kan pertama dia masuk ke rumah majikan itu, dia itu apa itu namanya, majikannya itu karena ngambil pembantu itu, majikannya lagi bunting ya, lagi bunting umur 7 bulan. Nah ngambillah teman saya itu dari Indonesia, karena majikan itu punya anak laki-laki umur baru 5 tahun, 4 tahun ke 5 apa 4 tahun gitu ya. Nah pokoknya segede gitulah, udah mau punya adik lagi. Jadi si nenek itu katanya, saya nggak bisa, harus kamu punya pembantu seperti itu. Nah diambillah teman saya itu sampai melahirkan anak udah umur 2 bulan. Si majikan perempuan itu karena nggak suka, agak cemburu gitu, pengen mulangin si teman saya itu ke kantor. Nah
kata ibu majikan itu, jangan dipulangin ke kantor, karena kalau kamu mulangin pembantu ke kantor atau ke Indonesia, kamu nggak bakalan cepat-cepat lagi punya pembantu, itu harus lama, kemudian siapa yang akan ngurus anak kamu, katanya ya. Terus katanya, kenapa kamu nggak mau sama dia, katanya dia kerjanya bagus, walaupun bahasa Arabnya kan belum lancar, orang masih baru gitu ya. Nah, nggak tahu, katanya saya nggak cocok. Nah, seiring berjalannya waktu ya majikan itu mikir-mikir lagi, barangkali kalau nggak punya pembantu bagaimana. Nah, bertahanlah itu si teman saya itu ya, sampai 1 tahun, kemudian 2 tahun, sampai bertahan di rumah majikan sampai 3 tahun ya teman-teman. Bahkan itu adiknya majikan itu sampai dia bekerja sampai umur, kata teman saya itu sampai 3 tahun lah, sampai mau pulang ngeganggu terus, sampai ngeliatin burungnya dia gitu ya. Burungnya itu katanya adiknya itu ngeliatin burungnya, ada yang kecil katanya, kemudian kakaknya kayak gitu. Pokoknya sering ya, kalau orang Arab itu begitu, kalau diladenin ya itu resikonya, kalau nggak diladenin ya udah gitu ya. Makanya intinya ada di diri kita ya, kalau kita mau ngeladenin majikan, kalau enggak ya itu terserah kalian, karena itu ada di diri kalian masing-masing. Makanya kata orang-orang, ada yang ada yang bunting, ada yang pulang itu ya, itu kan gara-gara siapa, bukan karena majikan seorang gitu ya, karena kitanya juga gatel ya, begitu pokoknya ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, dia tuh kuat sampai 3 tahun. Majikannya yang pelit itu, yang susah ngunci pintu gitu ya, seiring berjalannya waktu majikannya itu jadi baik teman-teman. Selama 2 tahun itu majikannya baik, kulkas itu dibuka dan lain-lain, pokoknya jadi baik. Nah, teman saya itu pulang sampai 3 tahun setengah pulang, lalu cuti, kembali lagi sama majikannya jadi beralih baik banget teman-teman. Sampai sekarang apa-apa terserah dia gitu ya. Perempuan itu punya anak lagi. Nah, selagi majikan perempuan itu lagi bunting lagi anak ketiga, majikan lakinya itu godaannya mengganggu ya, mengganggu si pembantu itu. Si pembantu itu diganggu, katanya, kamu mau nggak sama saya, karena istrinya itu kan lagi bunting, katanya, kalau kamu mau, katanya, ayo. Kata teman saya itu, jangan, katanya, saya nggak suka, katanya kayak gitu. Pokoknya teman saya itu nggak mau gitu ya. Nah, setelah itu majikannya itu katanya, ya udah kalau kamu nggak mau, saya nggak bakalan maksa. Ya, sampai detik ini majikannya itu baik banget sama dia, sampai bilang, kamu tuh kayak adik saya, katanya, kayak kakak saya, katanya gitu. Pokoknya kayak adik, kayak kakak, pokoknya baik sampai sekarang. Nah, sampai bertahan sampai saat ini dari tahun 2012 ya. Dia baru pulang 1 kali, sampai saat ini belum pulang, karena sekarang itu dia mau pulang, anaknya itu suka sakit. Makanya kata dia, kalau nggak tahun depan, nggak tahu tahun kapan, katanya, saya mau pulang, sampai gajinya sekarang kan udah 3.000 ya. Kata majikannya, ya udah, katanya, bisa nggak bawa suami kamu ke sini, katanya, karena kasihan, katanya, anak saya, katanya. Jadi pas teman saya mau pulang itu, mau minta pulang, anak yang dari bayi diurus sama dia itu ngamuk-ngamuk terus, pingsan sampai sekarang kan tidurnya juga sama teman saya sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ini mah pesan ya, kalau majikan ani-ani minta kayak gitu, itu tergantung kitanya masing-masing ya, tergantung kitanya masing-masing. Kalau kitanya suka ya pasti diladenin, tapi kalau kitanya nggak suka ya nggak diladenin. Seperti pembantu ibunya majikan yang orang Subang itu, dia ngeladenin majikannya sama adeknya itu yang 2 ya, kemudian sopirnya juga dihembat sama dia, sampai-sampai karena ketahuan, tapi nggak dipukulin, nggak sama ibunya majikan itu, sama si nenek dipulangin langsung ya, dipulangin langsung karena lagi bunting umur 7 bulan. Kemudian pas pulang itu kan dia posisi punya suami ya, uangnya banyak, kata teman saya juga, dia itu dipulangkan sama majikannya itu, sama si neneknya itu, karena lagi bunting 7 bulan ya. Dia itu ngaku ya, ketahuannya bukan lagi sama anak majikan, ketahuannya pas sama supir, udah begitu. Nah, pas udah dipulangin sama majikannya itu, dia itu nggak pulang ke Subang karena dia malu, 1 punya suami, 2 malu barangkali sama keluarga ya. Dia itu pulang ke Bogor, nyari-nyari di Facebook, ini mah kisahnya baru ya teman-teman. Kemudian nyari, ada teman di Facebook, lalu ngeluarin anaknya ya, ngeluarin anaknya dari perutnya. Itu anaknya itu udah 7 bulan ya, keluar, tapi
keluar itu hidup, setelah hidup dicekik langsung eueuh nyawaan gitu tah, pokona nama nyaho sorangan meureunnya lah carita anak eta kumaha itu nama paeh gitu tah budak teh tah langsung dikubur. Itu nggak tahu dikubur, nggak tahu di apa, pokoknya diambil sama yang ngeluarin anaknya itu. Tapi sebelum mengeluarkan si anak itu ya, bilang si yang ngeluarinnya itu katanya kamu harus ridho dan ikhlas, terus kamu harus nanggung dosanya karena ini akan begitu gitu ya. Iya katanya saya siap, pokoknya hitam di atas putih apa nggak tahu. Nah kenapa ini teman saya bisa tahu kalau dia itu ngeluarin dan menceritakan, dia itu dari Indonesia nyeritain ke teman saya si pembantu orang Indonesianya itu ya, kalau katanya saya nggak pulang ke sana, katanya saya pulang ke sini terus saya ngeluarin dulu anak katanya, nanti pas udah keluar anak katanya saya 1 minggu di Bogor saya pulang katanya ke mana, ke Subang. Dia itu duitnya banyak kata teman saya juga, terus nggak diambil, enggak katanya duitnya nggak diambil karena dia ngakunya apa itu duit hadiah, terus saya nggak kirim uang katanya, padahal kata teman saya dia suka ngirim uang lewat sopir itu juga katanya, pokoknya duitnya banyak yang jadi apa, makanya sampai sekarang katanya ibunya teman ibunya majikan itu nggak pernah ngambil lagi pembantu setelah ya ini yang kasus orang Subang ini. Katanya nggak ngambil orang pembantu, saya aja katanya di antara keluarga semuanya yang punya pembantu orang Indonesia cuma teman saya ini yang bertahan, yang nggak ada yang punya. Semuanya itu nggak, kalau nggak orang Sri Lanka, orang Filipina pembantunya itu. Ya itu gara-garanya tercodetnya itu gara-gara orang Subang itu. Ini kisah yang Subang ini mah masih baru ya teman-teman, kata teman saya juga 2 tahun ke belakang katanya ini mah. Saya bilang kok bisa? Iya katanya, padahal dia itu posisinya punya suami katanya di Indonesia itu punya anak 2 begitu, tapi ya dikarenakan kegatelan barangkali katanya ya harus seperti itu katanya, melakukan itu sama anak majikan pernah katanya, dianya ngaku sendiri katanya si orang Subangnya itu, sama kalau sama supirnya itu mah sering ketahuan sama kita katanya, terus bilangnya ya nggak apa-apa, terus kita mau ngapain katanya, nggak bilang sama majikan nggak ngapa-ngapain, enggak, cuma pas lagi apes katanya dia itu ketahuan sama si kakek katanya, ketahuan sama si kakek lagi kayak gituan barangkali katanya, terus kan dibuka kerudungnya katanya, dibuka kerudungnya si lehernya itu penuh ada cupangan merah gitu ya, sama bekas si Bangladesh itu katanya ada cupangan merah di leher sama di payudaranya besar-besar katanya, kata teman saya juga. Pokoknya digeledah kan yang ngebuka katanya pembantu katanya dia itu ya, teman saya itu, karena dia kan rumahnya masih satu rumah gitu, cuma dia di lantai atas, lantai kedua gitu. Nah kalau adeknya itu di lantai paling atas gitu. Begitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, intinya kalau ada yang yang majikannya kayak gitu, yang mau, itu terserah kalian, itu kuncinya ada di kalian. Kalau kalian mau ya pasti diladenin, kalau kalian tidak mau nggak bakalan diladenin. Jadi buat teman-teman semuanya jangan bilang ini bohong, ini omong kosong. Kalian itu nggak tahu ya, kalau kalian pengen tahu kalian diemnya di Facebook sama bergabungnya sama TKW Arab. Jadi kalian tahu kisah-kisah TKW Arab itu nano-nano banyak rasanya gitu, banyak yang begini, jangankan sama orang luar ya, Indonesia sama Indonesia aja ada yang kayak gitu nano-nano. Ya itu kalau di Saudi itu bilangnya suamimu suamiku, suamiku suamimu gitu, bareng-bareng saling cicipin, itu padahal masih orang Indonesia, walaupun tidak semuanya orang Indonesia seperti itu, tapi udah terkenanya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman netizen semuanya, kalau yang bilang wah ini kisah bohongan atau gimana, ya saya makan nyerita, ini mah cerita, saya bilang diceritain sama temen, ya saya ceritain lagi. Kemudian saya cerita-cerita ini tuh banyak dari Facebook, dari TikTok yang pada live itu ngobrolin kisah-kisah mereka, ya saya rangkum gitu. Saya kan suka dengerin gitu, terus saya baca, terus saya tulis gitu, terus pokoknya kerjaan saya kayak gitu, nontonin orang gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beristirahat. Pokoknya buat teman-teman semuanya, hati-hati, jaga diri kalian masing-masing ya. Pokoknya jangan tergiur sama yang mau ngeluarin kalian kabur, atau jangan tergiur dengan terong besar gitu ya, punyaan majikan atau punyaan sopir Pakistan atau Bangladesh ya. Bye-bye.